Di perjalanan ke hotel, tiba-tiba ponselku berdering. Sekilas aku melihatnya yang memang sengaja kuletakkan di konsol tengah sembari mencargernya. Siapa Den? Tanya Pak Bambang yang kebetulan duduk di tepat di sampingku. Oh, istri Pak. Udah disuruh pulang palingan tuh, kata Pak Bambang lagi. Nggak lah Pak, istri udah izinkan aku mau pulang jam berapapun, bahkan nginep aja dia tidak masalah. Intinya mah udah biasa, apalagi dia tahu kalau Bapak udah datang ke area saya. Udah deh, pasti itu bakal ikhlaskan diri untuk tidur sendirian. Oh gitu, bagus dong. Itu artinya mau ngapain aja lo di luar gak masalah. Ya Bapak, kayak nggak tahu siapa saya aja sejak awal. Makanya karena saya mengenal Loden, pengen ngerjain lu. Kali aja kali ini saya berhasil buat lo jajan. Sue bener bosku yang satu ini. Ya, beliau memang sudah amat sangat mengenalku sedari aku masih bujang. Untung saja kedua bule di belakang kurang fasih dalam berbahasa Indonesia. Jadinya mereka gak bakal paham candaan kami berdua. Sedikit ku bercerita pada kalian jika aku menikah dengan Rizka pun dulunya atas saran dari beliau juga. Jadi, dulu saat aku tengah berpacaran dengan Rizka, aku mengenal sesosok wanita lain, sebut saja Helen. Wanita itu bekerja sebagai kepala cabang unit kecil di salah satu bank ternama. Nah, karena aku selalu saja bolak-balik bank untuk melakukan penyetoran penjualan tunai dari timku di Makassar untuk disetorkan ke rekening distributor. Dikala itulah aku menjadi nasabah prioritas dan dari situ pula aku mengenal perempuan bernama Helen itu. Singkatnya, kedekatan kami tak terelakkan lagi. Aku yang lagi long distance dengan Rizka, karena Rizka tentu tinggalnya di Kendari sana. Akhirnya mau nggak mau muncul keinginan untuk sekedar mencari teman perempuan lain. Tapi dari pertemanan maka muncullah rasa. Di saat itu aku dihadapkan dalam sebuah dilema, apalagi Helen benar-benar memberikanku perhatian yang tak ku dapatkan dari Rizka. Aku dilema memilih untuk terus melanjutkan hubungan long distance-ku dengan Rizka atau memutuskan dan melanjutkan hubunganku dengan Helen hingga Pak Bambang datang visit ke Makassar. Kalau itu selesai kami market visit dan lagi duduk santai di Longe Hotel, aku mulai bercerita padanya, sekalian minta saran. Aku masih amat sangat mengingat apa yang beliau katakan padaku. Dan lo tinggal milih saja. Kalau lo milih Helen, maka lo harus mempersiapkan diri untuk pertama, tentu waktu kalian berdua tidak sesering mungkin bertemu karena kalian sama-sama berkarir di sebuah perusahaan dengan posisi yang juga cukup baik dan stabil. Siapapun orang yang ada di posisi kalian berdua tidak bakal meninggalkan jabatannya hanya karena kewajiban setelah menikah. Kedua, apabila kamu mendapatkan mutasi, maka kamu juga harus siap untuk tidak bersama Helen di kota tempatmu dimutasi. Karena sekali lagi yang saya katakan, Helen tentu tidak bakal mengorbankan pekerjaannya dengan gaji dan jabatannya yang tentu saja bisa menambah-nambah tabungan kalian berdua di masa depan. Dan juga, ia tidak akan mudah meminta begitu saja untuk dipindahkan ke kota atau cabang yang sama denganmu. Benar juga ya, aku membanting kala itu. Terakhir, jika bersama Helen, kalian tidak akan ada yang menggungguli. Paham kan maksud saya di sini? Aku mengangguk. Paham, Pak? Nah, kalau lo milih si Kendari itu, siapa lagi namanya? Rizka, Pak.
Iya, kalau lo milih Rizka, itu artinya kamu yang bakal berjuang sendiri untuk menafkahi, untuk mengumpulkan dolar buat tabungan masa depan. Plusnya, tentu saja Rizka akan setiap saat kamu butuhkan, dia akan ikut kemana saja kamu pergi. Kedua, kamu juga akan memegang peranan penting di rumah tanggamu, the real kepala keluarga. Meski sama Helen juga lo tetap kepala keluarga. Tapi, ada tapinya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalian memiliki ego masing-masing yang cukup tinggi. Kembali ke masalah istri tidak bekerja dan tidak memiliki posisi tinggi seperti Helen. Biasanya mereka akan takut apabila suaminya melakukan macam-macam di luar sana. Apalagi kamu bilang, ekonomi keluarga mereka menengah ke bawah dan apabila ia menikah denganmu, maka bisa mengangkat derajat keluarga mereka. Aku mengangguk sekali lagi. Jadi, lo milih siapa? Buset, malah beliau bertanya padaku. Saya kan minta saran ke bapak, siapa yang harus saya pilih? Oh, kalau masalah itu sih, saya tidak bisa memberikan saran yang pasti. Saya hanya memberikan dua pandangan yang berbeda padamu. Atau pertanyaannya saya balik kali, Pak. Apa tuh? Jika Bapak berada di posisi saya, maka Bapak akan memilih siapa? Pak Bambang langsung mendengus, tapi dia tetap tersenyum. Rizka, karena sekarang saya sedang menjalani pernikahan yang ada di opsi pertama. Jika kamu memilih Helen, bagaimana Pak? Bahagia? Yes, of course. Ingat loh, kebahagiaan itu bukan karena masalah ini, tapi kebahagiaan dalam rumah tangga hanya kalian yang bisa menciptakannya. Mau kalian sibuk atau tidak, kalian yang menentukan. Jadi Pak, saya kasih gambaran sedikit ya. Oke guys, terima kasih telah tonton channel kami dan jangan lupa like dan subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan novel-novel berikutnya. Bagi yang mau mencari informasi lebih lanjut, bisa langsung japri di nomor ini ya. Terima kasih.